Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu 29 Maret 2020, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Mari kita mempersiapkannya. Kita dulu dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami kembali datang kepada Tuhan memohon bimbingan-Mu, supaya tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerangnya dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih-pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan pengejarnya, yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya. Dan ia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berfikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada yang menghiburkannya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena seseteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku.
Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat seseteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ya Tuhan, dengarkanlah. Tuhan, masihkah mau Engkau mendengar doaku? Masih ingat lagu itu? Ciptaan Tarida Hutauruk. Mari kita nyanyikan. Masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah kerengan sembahku Kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku. Saudara-saudara, lirik lagu itu mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi kita pada saat ini. Corona telah membuat kita tidak bisa beribadah di gedung gereja pada saat ini, tetapi di rumah saja. Biasanya setiap hari Minggu kita sudah bersih dan rapi, lalu ke gereja, bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kita, bersalam-salaman, bahkan cipika-cipiki, bersenda gurau, bersukacita, bergembira di hari Minggu yang membahagiakan itu. Tapi kini kita di rumah saja. Mengapa ini terjadi? Ada apa Tuhan? Apakah Tuhan tidak mau mendengarkan doa kami? Apakah Tuhan tidak mau kami sembah? Mengapa Tuhan membiarkan keadaan ini? Corona mengganggu kami. Semakin banyak yang tertular. Semakin banyak yang terinfeksi. Banyak yang dirawat di rumah sakit. Bahkan banyak yang meninggal. Mungkin situasi seperti yang kita alami, seperti juga kira-kira yang mungkin dialami oleh umat Tuhan dalam kitab ratapan.
mereka kalah perang dengan Babel. Lalu mereka ditawan. Sungguh mereka menderita. Sebelumnya mereka luar biasa. Mereka sangat kuat dan hebat. Bebas. Tapi kini mereka menjadi menderita. Dulu luar biasa. Seperti yang digambarkan dalam bacaan kita tadi. Kotanya dikunjungi banyak orang. Bagaikan ratu di antara kota-kota yang lain. Tapi kini menjadi jajahan. Bagaikan janda yang ditinggalkan oleh anak-anak dan handai tolan. Kalau disebut janda berarti dia tidak mempunyai kemampuan lagi, tidak mempunyai kekuatan lagi. Hanya membutuhkan pertolongan dari orang yang mau menolong. Dan diceritakan tidak ada yang mau menolong. Mereka sungguh menderita. Mengapa bisa terjadi? Itu yang ditanyakan oleh Nabi Yeremia. Mengapa Tuhan membiarkan musuh mengalahkan mereka? Itu pertanyaannya. Mengapa Tuhan membiarkan musuh mengalahkan mereka? Mengapa Tuhan tidak mau menolong? Musuh sangat membuat mereka menderita. Mereka sungguh-sungguh menderita. Tadinya bebas, tadinya kuat, menjadi terhina. Mereka sungguh menderita. Karena itu sambil meratap, mereka bertanya, mengapa Tuhan membiarkan mereka menderita? Mengapa Tuhan membiarkan musuh mengalahkan mereka? Tuhan sama sekali tidak mau campur tangan, itu menurut Nabi. Tuhan membiarkan mereka dikalahkan. Bahkan bait sucinya dinajiskan. Tadinya sebelumnya tidak ada yang dapat masuk ke bait suci itu. Tapi kini diporak-porandakan. Bahkan barang-barangnya dijarah oleh musuh. Nabi bertanya sambil meratap, mengapa Tuhan membiarkan? Ada apa Tuhan? Mungkin kira-kira seperti juga yang kita tanya. Karena corona ini yang sangat menyedihkan. Ada orang yang orang tuanya meninggal. Tapi tidak bisa mengunjungi saat pemakaman. Karena situasi. Sungguh menyedihkan. Tetapi Yeremia kemudian menemukan apa yang menyebabkan mereka kalah. Bahwa sebenarnya mereka lah yang salah. Mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan mereka. Tapi mereka yang meninggalkan Tuhan. Bahkan ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tapi kepada kekuatan yang lain. Mereka sudah tidak peduli dengan Tuhan. Kalaupun mereka ke bait Allah, mereka beribadah, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya pertolongan Tuhan. Mereka tidak membutuhkan pertolongan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri, militer mereka. Karena itu Tuhan membiarkan mereka. Tuhan tidak campur tangan atas perjuangan mereka. Mereka berjuang sendiri. Dan akhirnya mereka menanggung deritanya. Itu yang dilihat oleh Nabi Yeremia. Dan karena itulah dalam ratapan, sambil meratap, mereka datang kepada Tuhan.
Seperti yang kita baca dalam 2 ayat 16 dikatakan, sampai mencucurkan air mata di pipi. Mereka datang kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, supaya jangan membiarkan penderitaan mereka terus-menerus mereka alami. Teruna-terunanya binasa, pahlawan-pahlawannya terbuang. Mereka akan terus menderita. Karena itu mereka datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mereka sepakat kepada Tuhanlah mereka datang. Itu orang yang percaya dalam umat itu. Mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan. Mereka berdiam karena Tuhan pasti bertindak. Itu keyakinan mereka. Nah, kalau umat Tuhan dalam kitab Ratapan telah menemukan dan mengakui bahwa mereka lah yang salah, bahwa mereka yang meninggalkan Tuhan, sehingga mereka menanggung derita itu. Bagaimana dengan kita? Dalam lagu tadi, kalau itu menjadi pedoman, kita masih bertanya, sesatkah arahku kini melangkah? Kita masih bertanya, apakah kita salah? Tetapi biarlah kita bersama-sama dengan umat yang masih tak percaya dalam kitab Ratapan, yang datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kalau kita datang kepadanya, dia pasti mempedulikan kita. Kalau tadi umat itu menurut Nabi menyadari bahwa karena mereka meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mereka libatkan. Tapi kalau kita datang kepada dia, kalau kita mohon pertolongannya, dia pasti hadir dan memimpin hidup kita. Bila itu yang terjadi, bila Tuhan yang memimpin hidup kita, kita nggak perlu takut lagi. Kalau kita datang kepadanya, kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan bimbing hidup kita, ia menyertai kita, nggak ada masalah lagi. Bila Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Siapakah musuh kita? Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Karena itu, tetaplah datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.